Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Kepada teman-teman semuanya mahasiswa, pada pertemuan kedua ini sesuai dengan RPS ya, kita membahas tentang ruang lingkup masjid dan standar pembinaan masjid menurut keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DC2/802 tahun 2014. Yang pertama, bahwa masjid itu memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat, dan toleran. Nah, ini yang perlu digarisbawahi apa? Dengan adanya masjid, maka umat itu menjadi umat yang berkualitas. Kualitas dunia akhiratnya menjadi moderat, artinya tidak radikal, ya. Punya pemikiran yang moderat, yang tengah-tengah, bisa menyesuaikan keadaan. Artinya tidak fundamental dan tidak fundamental dan tidak liberal, serta mempunyai kualitas toleransi yang tinggi. Jadi itu ya teman-teman, dengan masjid umat menjadi berkualitas, menjadi moderat, dan menjadi toleran. Kedua, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan peran dan fungsi masjid, tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual mahdoh, tapi juga ibadah sosial yang lebih luas, yaitu ghairu mahdoh. Di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya, maka diperlukan penyempurnaan terhadap tolok ukur atau standar pembinaan manajemen atau pengelolaan yang menyeluruh, rinci, dan berlaku secara nasional, didasarkan pada tipologi masjid dan pengembangannya. Yang perlu kita garisbawahi dalam hal ini adalah masjid untuk ibadah ritual dan juga untuk ibadah sosial. Kalau di kampung-kampung misalkan ada musola, itu masih sebatas ibadah ritual ya, untuk sholat, untuk ngaji. Tapi kalau sudah berkembang menjadi masjid, ya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, ya misalkan pemberdayaan ekonomi umat, punya koperasi, punya usaha. Yang kedua tentang pendidikan, ya masjid bisa mempunyai yayasan pendidikan, terus sosial, budaya, dan lainnya. Yang ketiga, bahwa untuk menetapkan tolak ukur atau standar dalam pembinaan masjid atau pengelolaan masjid tersebut perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang standar pembinaan manajemen masjid. Oke, untuk ruang lingkup masjid ya, di sini saya akan menyampaikan tentang tipologi masjid. Masjid itu adalah tempat ibadah, dan tipologi masjid itu bermacam-macam. Ada masjid negara,
Ada Masjid Nasional. Ada Masjid Raya. Ada Masjid Agung. Ada masjid besar. Ada masjid jami. Ada masjid bersejarah. Ada masjid di tempat publik. Dan ada yang namanya musola. Yang pertama ada masjid negara. Masjid negara itu adalah masjid yang berada di ibu kota negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan, ya. Nah, ini adalah masjid negara. Kalau di Indonesia itu ada Masjid Istiqlal, contohnya itu adalah masjid negara. Yang kedua ada Masjid Nasional. Masjid Nasional itu adalah masjid di ibu kota provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai masjid nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat pemerintahan provinsi. Kalau di Indonesia itu contohnya adalah Masjid Nasional Akbar Surabaya. Itu adalah masjid nasional. Terus ada Masjid Raya. Masjid Raya adalah masjid yang berada di ibu kota provinsi, ditetapkan oleh gubernur atas rekomendasi kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagai masjid raya dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat pemerintahan provinsi, ya. Kalau di Semarang itu masjid rayanya mana? Masjid rayanya adalah Masjid Baitur Rahman. Lalu ada Masjid Agung. Ya, ada Masjid Agung. Masjid Agung adalah masjid yang terletak di ibu kota pemerintahan kabupaten atau kota, yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota atas rekomendasi kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat pemerintah kabupaten atau kota. Nah, ini adalah Masjid Agung. Kalau di Semarang itu ada Masjid Agung Kauman, ya. Termasuk Masjid Agung Jawa Tengah itu masuk ke dalam kategori Masjid Agung, ya, bukan Masjid Raya, karena Masjid Agung Jawa Tengah itu statusnya masih dalam pengelolaan pemerintah
Kota Semarang, walaupun mendapat perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang kelima ada masjid besar, ya, ada masjid besar. Masjid besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat camat atas rekomendasi kepala KUA kecamatan sebagai masjid besar. Menjadi pusat kegiatan keagamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat, dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan. Yang keenam ada masjid jami, yaitu masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan atau kelurahan. Ya, itu yang namanya masjid jami. Yang ketujuh ada masjid bersejarah. Masjid bersejarah adalah masjid yang berada di kawasan peninggalan kerajaan, peninggalan wali, peninggalan penyebar agama Islam, memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Dibangun oleh para raja atau sultan, oleh para wali, penyebar agama Islam, serta para pejuang kemerdekaan. Itu adalah masjid yang bersejarah. Untuk yang kedelapan ada masjid di tempat publik, yaitu masjid yang terletak di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Ya, jadi masjid di tempat publik itu misalkan di sebuah perusahaan ada masjid, itu masjid publik. Di sekolah, di kantor pemerintahan itu termasuk masjid di tempat publik. Yang kesembilan ada musola. Musola adalah masjid kecil yang terletak di kawasan pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah. Yaitu ada 9 ya jenis-jenis masjid. Saya harap mahasiswa bisa mengerti dan memahami jenis dan kriteria masjid, ya. Untuk tugas, ya, saya berharap mahasiswa mencermati keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ2 802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid. Ini teman-teman harus punya dan nanti dibaca, dicermati, ya. Jadi Anda bisa mengkaji surat keputusan dari Dirjen ini. Di situ ada tipologi masjid, ada standar pembinaan masjid, nanti bisa dibaca. Dan untuk absen pada hari ini, ya teman-teman, nanti bisa absen di komen YouTube yang pada di-share, ya. Dan yang kedua, absen di e-learning. Oke teman-teman, itu materi pertemuan kedua pada hari ini, hari Kamis. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencermati materi ini, bisa belajar, ya.
Oke, itu saja akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.